Pak Ustadz, sekarang orang tidak berbicara dengan mulutnya, dengan lisannya, dengan lidahnya, tetapi banyak orang yang berbicara dengan ujung jarinya, lalu dituliskan dalam grup WhatsApp, dikirimkan dalam komentar Twitter, dikirimkan dalam bentuk Facebook, dikirimkan dalam bentuk SMS. Apakah itu juga masuk dalam berkata-kata sesuai dengan hadis Nabi tadi? Masuk. Masuk di dalam pemahaman man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata. Termasuk tulisan di media sosial adalah ia berkata yang baik-baik, atau kalau tidak, diam. Kalau dalam sebuah rapat interupsinya membuat tidak semangat pengurus, maka diamlah, tidak usah berbicara. Kalau SMS yang akan dikirim, komentar di grup WhatsApp yang akan dikirim membuat semangat pengurus, membuat damai kawan-kawannya, maka sampaikan. Di sebalik itu ada pahala yang siap menunggu kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau komentar di grup WhatsApp, komentarnya itu membuat tidak bersapaan 3-4 hari dengan anggotanya. Komentar di Facebook yang mengakibatkan pecah 5 organisasinya. Interupsinya membuat tidak semangat pengurus lagi setelah itu. Maka dia tidak jadi mengusul. Dia diam, mendelete kembali komentar di grup WhatsApp-nya. Tidak jadi mengusul, mendelete kembali SMS-nya, mengambil posisi diam. Maka diamnya ketika itu ibadah yang akan mendapatkan ganjaran pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wal fajri walayalin 'ash wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi zalika qasamul lidhi hijr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahullahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ilallahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yang diajukan Imam Al-Ghazali itu adalah ma hiya ab'adu syai'an. Apakah sesuatu yang paling jauh dalam hidup kita di dunia ini? Murid-murid Imam Al-Ghazali memberikan jawaban apa yang ada dalam narasi pikiran mereka. Mungkin kalau kita menjadi murid Imam Al-Ghazali juga akan berkata yang sama. Amerika itu jauh, Kutub Utara itu jauh, Saudi Arabia itu jauh, harus transit di beberapa negara dan seterusnya. Tetapi jawaban dari pertanyaan yang diajukan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apakah sesuatu yang paling jauh? Bukan dari jawaban itu semuanya. Jawaban yang diinginkan Imam Al-Ghazali adalah mafata, waktu-waktu yang telah berlalu. Bapak Ibu hadirin sekalian sedang jemaah tarawih yang dimuliakan Allah. Hari ini hari Ahad. Minggu depan juga ada hari Ahadnya. Bulan depan ada 4 mungkin hari Ahadnya. Tapi hari Minggu, hari Ahad yang baru kita lewati asarnya, yang baru kita lewati siangnya, itu sungguh sangat jauh karena tidak mungkin kembali kita ke situ. 20 hari yang tadi telah disampaikan oleh Bapak kita, waktu yang berlalu dari Ramadan. Mungkin di sana sini ada yang belum optimal. Lalu kita berkata, ya Allah bisa enggak hari-hari yang kemarin itu datang kembali, supaya kita isi dengan tilawah Quran, supaya kita isi dengan qiyamul lail, supaya kita isi dengan amal saleh. Tidak mungkin, karena dia sudah jauh, jauh dan jauh, tidak mungkin kembali ke situ. Maka oleh karena itu pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kita ingin menyesal malam ini. Penyesalan kita malam ini masih memungkinkan kita untuk memperbaiki hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Kalau menyesalnya kita setelah Ramadan, menyesalnya kita nanti di alam kubur, menyesalnya kita nanti di padang mahsyar, penyesalan yang tidak ada artinya, penyesalan yang tidak ada gunanya, penyesalan yang tidak memungkinkan kita untuk memperbaiki amal-amal. Maka waktu-waktu yang telah berlalu, sangat beruntung mereka yang melewati hari-harinya di dalam bulan Ramadan ini.
yang mereka melewati detik demi detiknya semua terisi dengan amal soleh, tilawah Quran, qiyamul lail, salat tahajud, zikir pagi dan petang, memberi perbukaan kepada orang-orang miskin. Kalau itu semua waktu-waktunya dari satu hari, dari 1 menit per menit dan seterusnya, maka sungguh ia sangat beruntung. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang mengecewakan adalah hari-hari yang ia lewati dari Ramadan kosong, kosong, kosong dan kosong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fasilitas waktu yang Allah berikan setiap kita sama 24 jam dalam setiap hari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fasilitas waktu, ada yang 60 tahun Allah berikan pada kita, ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang lebih atau kurang dari itu. Semuanya tidak gratis. Semuanya adalah ada pelaporan pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala dari detik-detik, dari menit-menit, dari jam, dari hari, dari pekan, dari bulan yang kita lewati. Oleh karena itu baginda Nabi menyebutkan, nanti kaki-kaki anak-anak Adam di padang mahsyar tidak akan beranjak ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang kecuali mereka ditanya 4 pertanyaan. Inilah kata baginda Nabi Muhammad dalam sabdanya, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan beranjak kaki-kaki anak-anak Adam di padang mahsyar kecuali mereka ditanya beberapa pertanyaan tentang umur. Umur yang 60 tahun, yang 50 tahun, yang 70 tahun, yang lebih kurang dari itu, kemana perginya? Tentang masa muda. Masa muda ini adalah banyak sekali orang yang melalaikannya, sehingga menjadi pertanyaan, kemana pergi masa mudamu? Tentang ilmu, ada kajian subuh, ada kajian duha, ada kajian zuhur, ada kajian maghrib, isya dan seterusnya. Apa yang sudah diamalkan dari ilmunya itu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, dan ini bercabang, yang keempat, dan ini bercabang A dan B, tentang harta kita Bapak Ibu sekalian, dari mana dapat dan kemana dibelanjakan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, waktu yang berlalu yang kita lewati, jangan sampai ia kosong, yang penuh dengan kesia-siaan. Apalagi yang tersisa dari Ramadan kita kali ini, ada 1 malam bonus yang Allah berikan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bila kita memperoleh ibadah di malam itu, jauh lebih hebat dari 84 tahun, dari 1000 bulan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ini adalah agama yang sangat perhatian dengan waktu. Agama kita ini agama yang sangat disiplin. Agama kita ini agama yang inginkan kepada penganutnya supaya mereka memperhatikan detik-detik yang ia lewati, waktu-waktu, hari-hari yang ia lewati. Jangan sampai kosong dan berakhir dengan kesia-siaan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, rukun Islam yang kita yakini setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, setiap rukun-rukun Islam itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan waktu. Isyarat yang sangat penting kepada kita pemeluknya, perhatikan waktumu dengan sebaik-baiknya. Apakah ada hubungannya dengan waktu? Rukun Islam kedua, salat 5 waktu. Namanya saja kita sebut dengan salat 5 waktu, sudah sangat pasti berhubungan dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang salat 5 waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat fardu yang 5 telah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. Ingin salat subuh dia, jam masih menunjukkan jam 3 pagi, dijamin tidak diterima. Ingin salat zuhur dia, jamnya masih menunjukkan jam 11 pagi, dijamin tidak diterima karena belum waktunya. Oleh karena itu, waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya telah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya, dan amalan terbaik yang harus dilakukan setiap muslim bila melewati waktunya adalah sholat di awal waktunya. Apakah ada hubungannya dengan waktu rukun Islam ketiga, puasa pada bulan Ramadan? Sangat berhubungan. Nabi Muhammad bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian melihat hilal anak bulan, berbukalah kalian dengan melihat hilal anak bulan. Hilal item yang sangat penting untuk menentukan waktu. Besok Ramadan, besok berakhir Ramadan, berkumpul majelis ulama dan kementerian agamanya menunjukkan bahwa itu hilal adalah tanda untuk menentukan waktu Ramadan atau berakhir Ramadan. Bukankah Ramadan itu sendiri bagian dari waktu? Ramadan itu 1 bulan dari bulan-bulan Hijriyah. Kalau ada orang yang berkata, saya tidak bersemangat Ramadan ini berpuasa, saya ingin berpuasa di bulan lain, tidak bisa. Momentumnya, waktunya hanya pada bulan Ramadan, kecuali ada uzur-uzur yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, apakah ada hubungannya dengan waktu? Rukun Islam yang keempat, membayarkan zakat, sangat berhubungan.
Dalam literatur fikih kita menyebutkan ada namanya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu waktunya hanya terbatas pada bulan Ramadan. Maksimal paling terlambat kita berikan adalah sebelum salat Idul Fitri ditunaikan. Bolehkah seseorang membayarkan zakat fitrahnya setelah salat Idul Fitri? Silahkan saja. Tidak lagi disebut zakat fitrah, sedekah infak biasa. Berarti kalau lewat waktunya, lewat dari menjalankan satu kewajiban yang penting, yaitu membayarkan zakat fitrah. Adapun yang kedua dalam literatur fikih kita ada namanya zakat mal. Zakat mal itu Bapak Ibu sekalian ada dua prasyarat untuk seseorang itu diwajibkan kepadanya zakat mal. Yang pertama apa yang disebut dengan nisab. Apa itu nisab? Ukuran tertentu dari zat yang wajib untuk dizakatkan. Uangnya hanya cuma 200.000. Apakah wajib dizakatkan? Belum. Ada nisabnya, ada ukurannya. Antingnya cuma sebelah, itu pun hanya sekian gram. Belum wajib, ada ukurannya, namanya ada nisabnya. Kecuali yang sebelah itu adalah 2 kilo, wajib untuk dikeluarkan zakat malnya. Tetapi ada prasyarat yang kedua yang khusus berkaitan dengan waktu selain nisab tadi, namanya haul. Apakah kepemilikan hartanya sudah cukup 1 tahun atau belum? Apakah perniagaannya sudah dioperasikan 1 tahun atau belum? Maka prasyarat yang kedua yang berkhusus dengan waktu itu disebut dengan haul. Rukun Islam yang keempat punya hubungan erat dengan waktu. Apakah ada hubungannya dengan waktu? Rukun Islam yang kelima, naik haji bagi siapa yang mampu. Sangat berhubungan. Ratusan tahun seseorang tinggal di Saudi Arabia, di Mekah atau Madinah, tapi tidak pernah pergi ke Padang Arafah untuk wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Seseorang tidak akan disebut sebagai haji atau hajjah. Karena kata kunci dari haji itu adalah wukuf di Arafah, dan wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah itu waktu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau begitu rukun Islamnya sangat erat hubungannya dengan waktu-waktu, bagaimana umatnya berinteraksi dengan waktu-waktu mereka setiap hari? Setiap kita diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam, tidak lebih tidak kurang, sama semuanya. Apakah 24 jam yang Allah berikan waktu setiap kita itu 24 jamnya terkonversi dengan pahala yang diisi dengan ibadah-ibadah semuanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa menit kita pakai untuk kita melakukan salat 5 waktu? Ada 5 menit setiap satu waktu. 5 kali 5 baru 25 menit. Kemana perginya yang 23 jam lagi? Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya waktu untuk salat duha 2 rakaat, 4 rakaat, durasinya barangkali adalah 10 menit, 15 menit atau 20 menit, tambahkan kalau ada. Kalau kita punya waktu setiap hari itu untuk tilawah Quran, 1 hari 1 juz misalnya dengan durasi 1 jam 45 menit misalnya, tambahkan kalau ada. Apakah kita punya waktu untuk minimal 2 rakaat untuk sholat di 1/3 malam, di 2/3 malam, atau mungkin 4 rakaat ditambah dengan witir dan seterusnya, durasinya mungkin 10 menit atau 15 menit atau 20 menit, kalau ada tambahkan. Totalkan, tambahkan semuanya berapa persen dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Sementara kita bercita-cita untuk mendapatkan satu tempat duduk di surga, jangan sampai kita tersentuh oleh api neraka. Terlihat amal kita masih sangat jauh. Kemana perginya waktu-waktu kita Bapak Ibu sekalian? Orang kesehatan mengatakan minimal 7-8 jam kita pakai untuk tidur. Kalau 7-8 jam kita pakai untuk tidur waktu kita, itu artinya 1/3 dari 24 jam kita sudah pakaikan untuk tidur. Belum lagi ekstra tidurnya. Waktu pengajian 30 menit tertidur juga, tambah. Waktu khatib Jumat menyampaikan khutbahnya, bapak-bapak tidur lagi 30 menit juga. Pergi ke pasar naik angkot, di dalam angkot juga tidur. Mahasiswa yang sedang kuliah tidur juga. Tambah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak usah kita tambahkan ekstra-ekstra itu. 8 jam saja satu hari. Lalu kemudian 1 tahunnya adalah 365 hari. Usia kita sudah ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Kalau 60 tahun, setiap tahunnya 365 hari. Lalu kemudian setiap harinya 8 jam. Berapa total waktu yang kita pakai untuk tidur saja? Mungkin hasilnya kita akan temukan puluhan tahun kita telah pakai waktu kita untuk tidur dan tidur saja. Itukah yang akan menjadi penduduk surga? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pepatah Arab mengatakan, "Illam tushghil bi ta'ati fal ma'siyatu shaghalatka."
Jika Anda tidak mengisi waktu-waktu itu, setelah tarawih baca Quran, setelah baca Quran istirahat, setelah istirahat bangun di awal pagi, setelah itu tahajud. Kalau kita tidak mengisi waktu-waktu seperti demikian, kata pepatah Arab mengatakan, illam tushghil bi ta'ati fal ma'siyatu syagalatka. Jika Anda tidak mengisi waktu-waktu itu dengan baik, dengan rapi, dengan amal soleh, maka kemaksiatan siap untuk mengisi waktu-waktu kosong kita. Mentang-mentang hari Minggu tidak ada pergi bekerja, lalu lihat sinetron 2 jam, habis waktu, terisi juga waktunya. Rencana hanya membeli bawang ke tetangga sebelah jam 4 karena otak lama, jam 6 sehari, terpakai juga, terisi juga waktunya. Tetapi apakah yang mengisi waktu kita adalah kebaikan yang bermuara dengan pahala, atau diisi dengan kesia-siaan yang berujung dengan dosa? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita melihat Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu di dalam Al-Qur'an, memberikan isyarat yang sangat penting kepada kita sebagai pemeluk Islam. Begitu Al-Qur'an luar biasa untuk menyampaikan waktu. Allah menyampaikan waktu di dalam Al-Qur'an dengan tidak narasi yang biasa-biasa saja. Allah menyebutkan Al-Qur'an di dalam Al-Qur'an tentang waktu dalam bentuk narasi sumpah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah bersumpah dengan waktu itu sendiri dalam firman-Nya, wal asri, demi waktu, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu pagi karena waktu pagi itu sangat berkah dalam firman-Nya, wal fajri, demi waktu fajar. Allah juga bersumpah dengan waktu duha, beberapa menit setelah pagi itu. Lalu kemudian Allah bersumpah dengan waktu duha, yang baginda Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang tidak pernah meninggalkan salat duhanya dijamin tidak akan pernah meminta-minta. Itulah Allah berfirman dengan katanya, wadduha, demi waktu duha. Allah juga bersumpah dengan waktu siang karena waktu siang itu penting bagi kita untuk bekerja. Kalau tidak ada siang, malam saja terus, gimana kita bekerja? Itulah yang Allah berfirman dengan ayatnya, wan nahari, demi waktu siang. Kita juga butuh kepada waktu malam untuk beristirahat. Itulah yang Allah firmankan dalam ayatnya, wal laili, demi waktu malam. Allah juga bersumpah dengan satu ciptaan yang bernama matahari yang merubah siang dan malam. Itulah firman Allah yang berkata, wasyamsi, demi matahari. Allah juga bersumpah dengan bulan yang merubah satu bulan ke bulan berikutnya dalam firman-Nya, wal qamari, demi bulan. 5 ayat pertama dari surah Al-Fajri, setiap masing-masing ayatnya Allah bersumpah dengan waktu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, Allah bersumpah dengan waktu fajar itu dalam firman-Nya, wal fajri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sumpah dengan waktu pagi karena waktu pagi itu sangat berkah. Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya, waktu yang sangat berkah terhadap kaum muslimin itu pagi harinya. Pemko Padang membuat program namanya Subuh Mubarakah. Tidak hanya kaum muslimin yang merasakan keberkahan pagi. Perhatikan, burung-burung, hewan-hewan yang melata di permukaan bumi ini juga merasakan kenikmatan di pagi hari itu. Itulah sebabnya mereka menanti kedatangan mentari pagi berkicau. Burung-burung itu dengan sangat atraktif untuk meloncat satu ranting dengan ranting berikutnya. Kita tidak mengerti kicauan mereka. Begitulah zikir ala burung-burung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan insting kepada mereka. Di sana ada pohon yang sedang berbunga, di sana ada pohon yang sedang berbuah. Radius sekian kilometer ada padi yang sedang menguning. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mentang-mentang hari Sabtu, hari Minggu, lalu burung-burung itu lama-lama di sarangnya keluar mencari makan jam 11 jam 12, tidak ada itu. Justru di pagi hari itu burung sangat atraktif, mereka berzikir dengan kicauannya. Lalu bagaimana? Allah memberikan rezeki kepada mereka. Sehingga Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalaulah orang beriman itu bertawakal kepada Allah tentang rezekinya, mantap usahanya, sempurna doanya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung? Di pagi harinya paruhnya masih kempes, kosong, tidak berisi. Tapi nanti jam 5, jam 6 kembali lagi ke sarangnya, itu telah terisi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, sehingga tidak pernah kita lihat bahwa burung-burung berdemonstrasi tidak ada lagi makanan yang mau dimakan, tidak ada. Karena keberkahan pagi yang Allah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri. Pada ayat kedua dari surah Al-Fajr, kemudian Allah bersumpah lagi dengan waktu. Kali ini Allah bersumpah dengan 10 malam di akhir Ramadan. Wal fajri walayalin ash, demi 10 malam. Di kalangan ulama tafsir berpendapat bahwa Allah bersumpah dengan 10 malam, yaitu 10 malam di akhir Ramadan. Nabi Muhammad kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, maka menguatkan ikat pinggangnya, menjauhkan dirinya dari tempat tidurnya, dan membangunkan anak istrinya di malam-malam harinya. Menunjukkan bahwa ibadah yang sangat luar biasa. Tidak seperti sebagian kita, masjid-masjid sudah kelihatan tanda-tandanya.
Tanda-tanda apa? Tanda-tanda lebaran tiba. Masjid semakin kosong, mal-mal semakin ramai. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang paling inti adalah ke ujung seperti yang disampaikan Bapak kita tadi. Nabi Muhammad SAW justru menyampaikan satu buah sunnah yang sangat mulia yang bernama i'tikaf. Ada satu malam di malam-malam berikut yang akan kita lewati, yang apabila kita beribadah di malam itu jauh lebih hebat dari 84 tahun kita beribadah. Itulah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Di malam itu kita lebih hebat beribadah dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83-84 tahun lebih kurang. Bapak Ibu hadirin sekalian, sidang jamaah tarawih yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kembali Allah bersumpah dengan ayat ketiga dari surah Al-Fajr, wasyaf'i wal watri, demi hari-harinya yang ganjil dan genap. Kembali lagi Allah bersumpah pada ayat yang keempat, wal laili idza yasr, demi malam hari apabila ia berlalu. Katakan malam itu bermula dari jam 6.30, berakhir jam 5 pagi, sepertiga dari waktu kita di malam hari, lalu kita tidak pergunakan sedikitnya untuk beribadah tahajud misalnya di sepertiga malam, di 2/3 malam, maka sungguh sangat rugi. Itulah yang Allah katakan demi malam bila berlalu. Lalu kemudian Allah menutup mukaddimahnya pada ayat kelima dari surah Al-Fajr ini dalam firman-Nya, hal fi zalika qasamul lidzi hijr. Apakah tadi Allah bersumpah dengan pagi? Allah bersumpah dengan 10 malam. Allah bersumpah dengan harinya yang ganjil atau genap. Allah bersumpah dengan malam bila berlalu. Itu membuka cakrawala berfikir kita ndak berkaitan dengan waktu agar kita paham dengan waktu kita supaya disiplin. Wahai Anda yang memiliki akal fikiran, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, karena ada pertanyaan kedua yang disampaikan Imam Al-Ghazali setelah menanyakan apakah yang paling jauh adalah waktu berlalu, karena kita tidak mungkin kembali ke situ. Ada pertanyaan kedua yang disampaikan Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apakah sesuatu yang paling dekat dengan kita? Jawaban yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali dari pertanyaan ini adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita, kematian. Tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan di mana kematiannya. Mentang-mentang usianya masih relatif muda, lalu ia adalah lebih lama hidupnya berbanding yang lebih tua, belum tentu. Tidak ada surat pemberitahuan dan edaran sebelumnya. Mereka yang ikut dalam kapal Nanggala kemarin itu, kalau mereka tahu antriannya masuk ke dalam kapal itu adalah antrian untuk kematian, cancel, tidak jadi berangkat. Tapi karena rahasia, ini adalah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kematian adalah sesuatu yang sangat pasti, dekat, sangat dekat dengan kita. Itu sebabnya baginda Nabi Muhammad mengingatkan kita, orang yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Maka selamat tinggal dari kelalaian pada hari-hari yang lalu. Dari 20 hari dari Ramadan ini, kita tatap masa depan 10 hari yang tersisa dengan mengoptimalkan dan memaksimalkan amal soleh kita. Berikutnya Imam Al-Ghazali juga bertanya kepada muridnya pertanyaan, apakah sesuatu yang paling besar dalam hidup kita ini? Jawaban yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali dari pertanyaan ini, sesuatu yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Sudah dapat yang ini, ingin yang itu. Ini sudah merek terbaru. Beberapa hari setelah itu ada pula seri terbaru. Tidak pernah selesai-selesai. Dan seringkali membawa keburukan kepada pemiliknya. Itulah yang Allah firmankan dalam ayatnya, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengantarkan keburukan kepada pemiliknya. Setiap kita punya hawa nafsu, tapi jangan hawa nafsu yang akan mengatur hidup kita. Kita yang setting, kita yang atur hawa nafsu tersebut. Waktu yang membatasi kita Bapak Ibu sekalian, pertanyaan berikutnya dari Imam Al-Ghazali, apakah sesuatu yang paling halus, tipis, sangat kecil, terselinap dalam hati seseorang, tidak ada orang lain mengetahuinya kecuali dirinya sendiri. Sesuatu yang paling halus itu adalah sifat riya. Tidak ada orang lain mengetahuinya, tidak tertulis di keningnya riya atau ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti, sifat riya yang ada pada hati-hati kita, berbahaya, mampu menghancurkan amal-amal soleh kita yang sangat banyak yang segudang itu. Seperti api yang memakan kayu bakar, tidak tersisa kecuali abu-abunya saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita supaya beribadah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Pertanyaan Imam Al-Ghazali berikutnya adalah, apakah sesuatu yang paling berat? Imam Al-Ghazali mengatakan dari pertanyaan ini jawabannya adalah yang paling berat itu amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengarkan amanah biasanya merefleksikan jari kita menunjuk jari pada orang lain. Pengurus, RT, Pak Lurah, Ibu Lurah, Camat, Wali Kota, Bupati, Gubernur, Presiden. Bapak Ibu, ketika satu jari menunjukkan pada orang lain, ada 3-4 jari mengarah pada diri kita sendiri. Pernahkah mendengarkan
Persepsi tentang amanah apa yang dikatakan baginda Nabi dalam sabdanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian ada amanah-amanahnya, dan tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu punya amanah untuk mendidik anak-anak mereka supaya beradab dan tidak biadab. Bapak-bapak punya amanah sebagai kepala keluarga. Tidak hanya yang akan masuk surga yang dimasukkan ke SDIT, ke SMPIT itu saja, tetapi seluruh anggota keluarganya menjadi tanggung jawab seorang ayah untuk memastikan adalah semuanya penghuni surga. Belum lagi amanah kita di kantor, amanah kita di tempat kerja, amanah di kampung halaman. Banyak sekali amanah. Sebelum jari menunjuk pada orang lain, diri kita ternyata punya amanah-amanah yang berat. Tunaikan amanah dengan sebaiknya. Pertanyaan berikutnya dari Imam Al-Ghazali adalah, apakah sesuatu yang paling ringan? Kata Imam Al-Ghazali, yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Kenapa meninggalkan sholat merupakan sesuatu yang paling ringan? Bersyukurlah Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah 1 bulan terakhir tidak ada lagi tinggal sholatnya. Bersyukurlah kepada Allah kalau 6 bulan terakhir tidak ada lagi bolong sholatnya. Tetapi betapa banyak saudara-saudara kita, mungkin karena menggaleh, mungkin karena kerja di kantor, laporan-laporan di ujung bulan, lewat sholat zuhur. Harus sampai deadline jam sekian, lewat sholat asar. Waktu pertama kali tinggal terasa menyesal, kedua kali juga masih begitu. Tapi sudah 2 bolong, 3 bolong, santai, biasa, terbiasa dengan enteng, dengan ringan ia meninggalkan sholatnya. Itulah sebabnya Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukankah baginda Nabi Muhammad menyebutkan banyak sekali dalam riwayatnya, amal yang paling pertama nanti ditanya dan diaudit oleh Allah adalah salat kita. Bukankah yang membedakan seorang itu muslim dengan bukan muslim adalah salatnya? Dalam riwayat yang lain baginda Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa mereka yang mendirikan salatnya seolah-olah mendirikan bangunan agamanya. Mereka yang meninggalkan salatnya adalah seolah-olah merobohkan, meruntuhkan bangunan agamanya. Salat yang utama, jangan lalaikan, dia yang terbaik. Bagaimana misalnya Bapak Ibu sekalian, di Mekah, di Madinah itu ketika datang azan, tidak ada cerita, tutup. Apakah mereka jauh dari kemiskinan? Mereka bekerja di musim haji, cukup untuk 11 bulan berikutnya untuk kehidupan mereka. Bapak Ibu hadirin sekalian sedang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Terakhir, pertanyaan Imam Al-Ghazali adalah kepada murid-muridnya, apakah sesuatu yang paling tajam? Jawaban yang diinginkan oleh Imam Al-Ghazali dari pertanyaan ini, sesuatu yang paling tajam itu adalah lisan lidah kita. Daging yang ukurannya 8-9 cm, tidak pakai tulang. Peganglah Bapak Ibu, tidak pakai tulang. Tapi kata-katanya yang melukai hati orang lain, lalu 3-4 hari 1 minggu tidak bersapaan. Gara-gara hati yang terluka, gara-gara ucapan. Kemana obat mau dicari? Dia tidak ada obat biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, lisan lidah itu juga adalah menjadi sumber sesuatu yang sangat bermanfaat. Kalimat-kalimat baiknya menjadi berdamai kembali orang lain. Kalimat-kalimat nasihat-nasihatnya jadi akur kembali organisasinya. Itu sebabnya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan tipsnya di dalam hadis yang disampaikan Rasulullah, kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan lidah kita, tapi 2 kalimat itu sangat berat timbangan pahalanya di sisi Allah. 2 kalimat itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kalimat itu adalah subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nabi Muhammad menyebutkan indikator baiknya Islam seseorang, ia meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah dalam hidupnya, termasuk omong kosong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad juga menyebutkan dalam sabdanya, orang itu ada tidak imannya dengan Allah dan hari akhir? Cara melihat orang itu ada imannya dengan Allah dan hari akhir, mudah saja melihatnya. Ia berkata, mempergunakan lisannya dengan berkata yang baik-baik, atau kalau tidak, dia diam. Itu orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Pak Ustadz, sekarang orang tidak berbicara dengan mulutnya, dengan lisannya, dengan lidahnya. Tetapi banyak orang yang berbicara dengan ujung jarinya, lalu dituliskan dalam grup WhatsApp, dikirimkan dalam komentar Twitter, dikirimkan dalam bentuk Facebook, dikirimkan dalam bentuk SMS. Apakah itu juga masuk dalam berkata-kata sesuai dengan hadis Nabi tadi? Masuk. Masuk di dalam pemahaman man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata, termasuk tulisan di media sosial adalah ia berkata yang baik-baik, atau kalau tidak, diam. Kalau dalam sebuah rapat
interupsinya membuat tidak semangat pengurus, maka diamlah, tidak usah berbicara. Kalau SMS yang akan dikirim, komentar di grup WhatsApp yang akan dikirim membuat semangat pengurus, membuat damai kawan-kawannya, maka sampaikan. Di sebalik itu ada pahala yang siap menunggu kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau komentar di grup WhatsApp, komentarnya itu membuat tidak bersapaan 3-4 hari dengan anggotanya. Komentar di Facebook yang mengakibatkan pecah 5 organisasinya. Interupsinya membuat tidak semangat pengurus lagi setelah itu. Maka dia tidak jadi mengusul. Dia diam, mendelete kembali komentar di grup WhatsApp-nya. Tidak jadi mengusul, mendelete kembali SMS-nya, mengambil posisi diam. Maka diamnya ketika itu ibadah yang akan mendapatkan ganjaran pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari mulut kita kecuali malaikat raqib dan atid sangat siap untuk menuliskannya. Pak Ustaz, tadi gara-gara senyum Pak Ustaz, lah dicatat tuh. Matan tuh di malaikat. Tadi gara-gara atau enggak, lah dicatat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah mempergunakan lisan. Bukankah begitu pepatah dalam masyarakat, mulutmu adalah harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Salah-salah komentar di grup WhatsApp bisa berujung dengan penjara dan undang-undang ITE siap untuk memerangkapnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dapat disimpulkan kajian kita pada malam ini Bapak Ibu sekalian, yang paling jauh waktu yang berlalu tidak mungkin kita kembali ke sana. Yang tersisa dari Ramadan kita optimalkan. Sesuatu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Orang yang cerdas, kata baginda Nabi Muhammad, adalah mereka yang mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Apakah sesuatu yang paling besar? Yang paling besar itu adalah hawa nafsu. Setiap kita ada itu. Tetapi jangan hawa nafsu yang mengatur kehidupan kita. Kita yang setting, kita yang atur dia. Apakah sesuatu yang paling kecil, halus, tipis? Itulah dia sifat ria yang terselinap dalam hati seseorang, berbahaya seperti api yang memakan kayu bakar, tidak tersisa kecuali abu-abunya saja. Maka jangan sampai sifat ria ya senantiasa ada berselinap dalam hati kita. Apakah sesuatu yang paling berat? Yang paling berat adalah amanah. Sebelum jari menunjuk pada orang lain, setiap kita punya amanahnya masing-masing. Tunaikan dengan secara baik. Berikutnya Imam Al-Ghazali bertanya, apakah sesuatu yang paling ringan? Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Ingatlah bahwa sholat ini adalah amalan pertama yang akan diaudit oleh Allah nanti di padang mahsyar. Berikutnya yang terakhir adalah, apakah sesuatu yang paling tajam? Yang paling tajam lisan lidah kita yang akan menerkam kepala kita kalau kita salah-salah dalam mempergunakannya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan ciptaan Allah yang paling dekat dengan kita sebagai bahan renungan kita di ujung dari kajian kita pada malam hari ini. Allah menciptakan dua kaki kita kanan dan kiri. Allah juga menciptakan dua tangan kita kanan dan kiri. Allah juga menciptakan dua telinga, seperti mana juga Allah menciptakan dua mata kita. Tapi pada giliran mulut, Allah hanya menciptakan satu mulut kita. Bapak Ibu, tidak usah pula kita buat proposal supaya dibuat mulut kita seperti dua tangan, dua kaki, dua mata, dua telinga. Satu mulut yang berada di depan ini saja susah untuk mengendalikannya. Apalagi kalau dua mulut, satu di depan dan satu di belakang. Ini sudah sempurna dari yang maha sempurna. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah ingin memesankan kepada kita pesan-pesan berikut. Dengan dua kaki itu Allah pesankan, banyaklah berjalan di permukaan bumi ini. Dengan dua tangan itu Allah pesankan, banyaklah beramal dan bekerja. Banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua telinga itu banyaklah mendengar, memperhatikan. Dengan dua mata itu banyaklah melihat, memperhatikan, merenung, mengambil ibrah dan pelajaran. Namun dengan pesan Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan satu mulut itu, pesannya adalah sedikitlah berbicara. Karena kita sudah disuruh sedikit berbicara, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.